Ririn Rahmidiani, resmikan Taman Bacaan KBR Banten yang berlokasi di Jalan Haji Rehan, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Haji Taryono, Haji Yoyo, Lurah Benda Baru Saidun, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pondok Benda, Adi Jauhudi, dan Dinas Perpustakaan Tangsel. Berlangsung pada hari Minggu, tanggal 27 September tahun 2020. Jadi memang kondisi inilah yang tidak memungkinkan belajar mengajar. Tapi menurut saya ada satu hal yang memang proses pendidikan tidak hanya dengan menggunakan online saja. Bagaimana mereka berinteraksi, bersilaturahmi, mengisi masa kecilnya dengan sesuatu yang positif tentunya. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan adanya taman bacaan masyarakat dan juga biasa. Nah, buat ibu-ibunya kasih contoh buat mereka ya Bu. Bagaimana di sini misalnya jaga jarak, di sana sebetulnya sudah disiapkan. Bacaan masyarakat di Kota Tangerang Selatan sebenarnya bukan hanya terjadi pada hari ini, tapi kita sudah melakukan sejak 10 tahun yang lalu ya. Itu diinisiasi oleh Ibu Wali Kota ya. Jadi saya teringat 10 tahun yang lalu ketika mulai membuka Taman Bacaan, TBR ya, singkatannya dari TBR, adalah program Kemendikbud, tapi tidak banyak orang di Tangsel yang tahu pada saat itu tahun 2010-an. Saya mengajak rekan-rekan masyarakat tetangga untuk aktif di TBM. Biasanya mereka bertanya, TBM itu taman bermain apa sih? Gitu kira-kira ya, taman bermain apa? Nah, alhamdulillah dalam perjalanannya, saya mengucapkan syukur pada Pemkot Tangsel ya. Dalam hal ini Ibu Wali Kota, juga Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Daerah yang terus memberikan supportnya kepada taman bacaan sehingga sampai masih eksis sampai sekarang dan bahkan terus bertambah. Banyak masyarakat yang meminta menanyakan bagaimana kalau taman bacaan masyarakat Serambi Kota dan TBM Makna. Kemudian juara 3 satu kali itu taman bacaan masyarakat Rumah Sahabat Kita yang dimiliki ya. Setiap taman bacaan itu berbeda-beda, tapi tentu saja di dalam masa pandemi itu mengalami penurunan. Kami pun sebenarnya tidak mengundang banyak orang, tetapi ternyata antusias masyarakat cukup besar ya Bapak Ibu. Taman bacaan ini ketika didirikan di Tangsel sebenarnya menjadi salah satu alternatif untuk anak-anak bermain melawan warnet ya, melawan kemana nih anak-anak pulang sekolah. Karena itu didirikan taman bacaan masyarakat, taman bacaan masyarakat. Daripada pengelola itu terus terang meningkat karena mungkin di rumah mereka bingung mau ngapain anak-anak. Jadi banyak yang bertanya ya, taman bacaannya minta dibuka lebih sering ataupun gimana caranya gitu kan supaya mereka bisa hadir. Tetapi tentu saja kita harus batasi kunjungan anak-anak ke taman bacaan, dibatasi, dan harus ada juga protokol dari yang protokol COVID-19 seperti harus memakai masker. Dan kalau Bapak Ibu lihat di salah satu taman bacaan kita ada grup ya, itu kita dia memotret bagaimana anak-anak mengantri untuk cuci tangan sebelum masuk ke dalam taman bacaan dan dibatasi satu taman bacaan dilihat dari lokasinya. Biasanya kita hanya bisa mengisi sebeda-beda ya Pak ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang tempatnya luas sekali seperti di Taman Bacaan Masyarakat Buaran Hijau itu benar-benar outdoor. Kemudian ada juga yang ada bangunannya dan ada juga yang memang berupa saung dan sebagainya. Jadi itu sangat variatif sekali tergantung daripada besarnya taman bacaan. Jadi berapa yang bisa diakomodir itu sangat variatif. Selain itu juga selain offline, kami juga mengadakan kegiatan online Pak untuk taman bacaan kayak webinar, mendongeng, bernyanyi bersama itu juga dilakukan oleh kakak-kakak taman bacaan. Menanyakan apakah masyarakat berkurang minatnya. Kalau minat itu tidak berkurang, justru bertambah. Saya mendapat pertanyaan ya, sering sekali dari di WA saya, itu bagaimana cara membuka tanda COVID seperti ini. Orang mencari, karena waktu banyak sekali. Mereka perlu ada pengetahuan, ada diisi dengan hal lain. Apalagi di kita ini bukan hanya sekedar membaca buku Bapak Ibu, kita juga ada keterampilan, kayak Bapak Ibu lihat di meja yang sama ya, di dalam itu ada decoupage, jadi ada bukunya kita ajarkan. Ternyata dengan keterampilan yang murah, dengan biaya yang murah, mereka bisa menghasilkan benda-benda yang bagus-bagus sekali. Untuk mendapatkan sertifikat mungkin nanti akan mengarah ke sana, tapi sejauh ini memang itu hanya sifatnya internal dan belum ada sertifikat sebagainya. Harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya pengen taman bacaan tetap eksis ya, apalagi dengan adanya pandemi ini saya melihat justru taman bacaan bisa mengambil ruang untuk mengisi waktu
waktu senggang ya, karena waktu senggang di masyarakat dengan adanya pandemi ini itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya peluang ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga saya ingin teman-teman juga tetap semangat karena teman-teman sendiri mungkin ini kan panggilan jiwa ya. Kalau TBM itu kan non profit ya, Bapak tahu ya, tidak menerima gaji, tidak menerima insentif, tetapi mereka ada panggilan untuk melayani masyarakat. Dan kadang mereka sendiri pun juga seperti kebingungan juga, ini saya mau ngapain, buku banyak dan segala macam. Nah alhamdulillah dalam komunitas makna kita saling bertukar pikiran, sharing apa yang bisa dilakukan kayak dongeng melalui webinar ataupun boleh ke taman bacaan tapi dibatasi, mereka memberikan contoh bagaimana itu kan ada untuk menampingi mereka semua, saling mendampingi lah. Saya didampingi mereka mendampingi saya dan juga dan juga sebaliknya. Seperti itu juga mendapat penghargaan, mendapat award dari Pemkot Tangsel. Di beberapa daerah memang sudah terjadi kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, penghargaan dari Kemendikbud tingkat juara satunya itu diinfokan bahkan sampai juara 3 kalau di Aceh. Salah satunya di Tangsel juga seperti itu. Tapi Sip. Bapak Anton. Sip.